Indonesia. Salam Indonesia peduli sampah. Salam keluarga PKK. Salam pelopor perubahan. Saya Febriza Suci Ananda. Saya Reza Sumarta Ilyas. Saya Nur Hazizah. Kami kader Pokja 3 tim penggerak PKK Kabupaten Solo Akan berbagi ilmu tentang pengelolaan sampah dengan cara 3R. Reduce, reuse, recycle. so check it out. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, sehingga jumlah sampah yang dihasilkan pun sangat banyak. Berdasarkan sumber Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya mengakui tantangan persoalan sampah di Indonesia masih sangat besar. Jumlah timbulan sampah mencapai 68,7 juta ton per hari dan masih akan bertambah seiring dengan perkembangan pertumbuhan di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2020, Kabupaten Solo memiliki jumlah penduduk lebih kurang 387.868 jiwa. Jika masing-masing jiwa menghasilkan 0,4 kg per hari per orang, maka total timbulan sampah mencapai 155.147 kg per hari. Jika setahun, maka menghasilkan 56.628,7 ton. Mengerikan sekali, bisa dibayangkan jika sampah ini dibiarkan, maka Kabupaten Solo nan indah ini akan berubah menjadi gunungan-gunungan sampah. Nah, keluarga PKK, untuk meminimalisir permasalahan sampah, maka harus ada pengelolaan sampah yang berasal dari sumbernya. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwasanya pengelolaan sampah tidak hanya tugasnya pemerintah saja, tetapi perlu adanya kesadaran dari masyarakat. Pengelolaan sampah tidak hanya dengan mengambil, mengangkut, serta membuang ke tempat pembuangan akhir atau yang sering kita kenal dengan TPA. Pengelolaan sampah harus kita lakukan secara terpadu dan tersusun agar memberikan manfaat secara ekonomi, aman bagi masyarakat, dan sehat bagi lingkungan, serta merubah perilaku masyarakat. Untuk itu, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga, secara komprehensif dan terpadu dengan menerapkan prinsip pengurangan dan penanganan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan prinsip 3R. Reduce, reuse, Recycle. Ayo keluarga PKK. Let's go! Halo keluarga PKK. Oke, hari ini kami akan melakukan pengelolaan sampah. So, ikuti terus. Dadah! Pertama, reduce adalah mengurangi. Berarti mengurangi penggunaan segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah. Reduce menjadi langkah pertama yang harus kita lakukan. Ini adalah aksi nyata sebagai upaya preventif atau pencegahan sebelum sampah dihasilkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ikuti saya! Salah satu contoh dalam melakukan reduce yaitu mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Jika reduce ini kita lakukan, akan sangat banyak sampah yang dapat kita kurangi. Contohnya saja, saat kita membeli ikan, biasanya penjual pasti akan memberikan kita 2 kantong plastik. Beli ayam juga 2 kantong plastiknya. Beli daging, 2 kantong plastiknya. Beli tempe, 2 kantong plastiknya. Dan masih banyak lagi kantong plastik yang lain yang kita hasilkan 1 kali ke pasar. Dan usahakan jika kita membeli tempe, kita membeli tempe yang dibungkus dengan daun. Selain ramah lingkungan, ini juga tentu lebih sehat. Nah, kira-kira jika ini kita lakukan dalam 1 kali ke pasar, bisa lebih dari 10 kantong plastik bisa kita kurangi penggunaannya. Jika saat berbelanja kita membawa wadah sebagai pengganti kantong plastik, maka tentunya ini akan dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan. Dalam melakukan reduce adalah dengan mengganti penggunaan sedotan plastik, gelas minuman dengan menggunakan sedotan stainless dan membawa botol minum sendiri.
PKK sebagai pelopor perubahan. Mari kita kurangi pemakaian segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah dan merusak lingkungan. Yang kedua, reuse, yaitu menggunakan kembali, berarti memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai lagi. Reuse mengajak kita untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. Dengan begitu, tidak banyak sampah ditimbulkan akibat produk-produk sekali pakai. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah contoh pemanfaatan barang yang sekali pakai. Misalnya, kita menggunakan kembali bekas botol kemasan air minum sebagai pot tanaman, ban bekas jadi wadah menanam bunga, atau kita gunakan bekas kaleng biskuit untuk menyimpan uang koin atau pernak-pernik lainnya. Dan yang ketiga, recycle, berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain yang memiliki manfaat setelah melalui proses pengolahan. Oh ya, keluarga PKK, ada hal yang perlu kita perhatikan dalam mengelola sampah rumah tangga, yaitu melakukan yang namanya pemilahan sampah. Pilah sampah organik, sampah anorganik, dan residu. Sampah residulah yang akan dibawa oleh petugas nantinya ke tempat pembuangan akhir. Sampah organik dan sampah anorganik bisa kita daur ulang yang dikenal dengan prinsip recycle. Dilakukan dengan cara sebisa mungkin. Barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang dan digunakan kembali. Tindakan yang dilakukan berkaitan dengan program recycle. Yang pertama, mengubah sampah anorganik menjadi souvenir, yaitu hasil kerajinan tangan. Sekarang ini banyak sekali sampah yang berasal dari jajanan anak-anak, seperti botol minuman, serta bungkusan makanan-makanan. Kami dari tim Pokja 3 Kabupaten Solo itu mendaur ulang sampah-sampah plastik, yaitu bisa dijadikan tempat keranjang untuk ke pasar, dan juga ada bros dari tutup botol minuman, serta juga ada tas yang terbuat dari bungkus makanan ataupun bungkus kemasan limbah rumah tangga plastik lainnya. Kami dari Pokja 3 juga membuat sampah sabut kelapa menjadi wadah tempat tumbuh tanam bunga yang disebut dengan kokedama. 2. Kita lakukan pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Cara membuat pupuk kompos dari sampah organik rumah tangga bisa dilakukan secara perorangan. Namun, akan lebih baik jika melakukannya secara berkelompok atau dalam skala besar agar manfaat yang diberikan juga semakin banyak. Pembuatan kompos rumah tangga bisa dengan wadah ember dan bisa juga dengan menggali lubang sebagai tempat pengomposan. Itu tergantung dengan kondisi lingkungan sendiri. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan lubang. 1. Bahan yang digunakan adalah sampah organik seperti sisa-sisa sayuran, nasi, buah-buahan, dan seluruh sampah yang berasal dari bahan organik atau bahan alami. Selanjutnya kita menggunakan yang namanya wadah ember dengan mengharapkan hasil pupuk organik cair atau yang sering kita kenal dengan POC. Masalah sampah bukanlah masalah yang dapat dibiarkan begitu saja. Masalah sampah harus segera dicarikan solusinya. Keluarga PKK, mari kita sebagai pelopor perubahan untuk menyelamatkan lingkungan. Dari sampah dimulai dari diri sendiri demi lingkungan yang lebih baik. Mari kita kelola sampah sehingga sampah dapat memberikan manfaat untuk kita dan juga lingkungan. Sampai jumpa di vlog Pokja 3 berikutnya. Salam Indonesia Peduli Sampah. Salam keluarga PKK. Salam pelopor perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.